Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kawan Susi, kita bertemu di hari Ramadan yang sudah hampir masuk minggu ketiga. Kita mendapatkan berita yang membuat duka negara, bangsa Indonesia. Musibah yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 telah membuat seluruh negeri berduka. Tentu saja Susi Cek Ombak dan seluruh tim, saya pribadi, keluarga besar Susi Air dan semua mengucapkan duka cita yang mendalam untuk musibah yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Untuk saya pribadi, duka ini terlalu dalam karena salah satu anak bangsa, Kolonel Hari Setiawan, adalah orang yang pernah dekat dan sangat membantu, mendukung pekerjaan saya dalam menunaikan tugas saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menjaga kedaulatan lautan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, waktu itu saya, Bu Retno, Pak Menteri Budi Karya, Pak Kapolri, Pak Kasat, dan Pak Panglima, kita mendapatkan brevet hiu kencana di KRI kapal selam Ngurah Rai di Benoa, Bali tahun 2018. Dan kepedulian almarhum memintakan Ibu Susi kalau bisa bantu untuk air tawar. Akhirnya alhamdulillah ada kesempatan ketemu lagi dengan almarhum. Saya berikan panci yang saya bawa dari Amerika, panci desalinasi, untuk memasak air laut menjadi air tawar untuk para prajurit di Pulau Sekatung, pulau terluar. Saya juga sempat meminta Pak Rudiantara untuk membantu internet di sana supaya prajurit-prajurit ini bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Dan banyak kenangan lainnya. Dan almarhum orang baik, duka ini tentu akan ada dan kenangan itu akan terus hidup. Selamat jalan Kolonel Hari dan seluruh prajurit yang ada di Nanggala 402. Semoga jasa kalian semua, dedikasi kalian semua diingat oleh negara, dicatat oleh negara, dan diapresiasi oleh negara. Dan semangat kalian tetap bersama TNI Angkatan Laut kita. Tabah sampai akhir. Charles Viva Jayama. Halo kawan Susi, sudah hari Rabu nih, saatnya kita cek ombak. Seperti yang kawan Susi ketahui, program vaksinasi nasional sudah dimulai sejak 13 Januari 2021, di mana Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin pertama. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 6,8 juta masyarakat telah divaksin tahap 2. Dan lebih dari 11,7 juta masyarakat baru divaksin tahap pertama. Hasil capaian vaksin ini masih jauh dari target yang ingin dicapai pemerintah, terutama untuk lansia. Lansia menjadi kelompok usia yang rentan karena angka kematian yang tinggi akibat COVID-19. Belum meratanya vaksinasi menjadi pertimbangan pelarangan mudik di Indonesia. Berkaca dari kasus sebelumnya, di mana selalu ada lonjakan angka positif setelah libur panjang.
Mudik juga menjadi berbahaya jika orang tua di kampung yang didatangi ternyata belum melakukan vaksinasi, sehingga potensi tertular menjadi lebih tinggi. Lansia itu 4 kali lipat lebih berisiko wafat dibandingkan rata-rata. Dibandingkan yang muda mungkin 10 kali lipat, 20 kali lipat. Selengkapnya, yuk kita simak obrolan Susi Pujiastuti dengan Pak Menkes. Nah, kawan Susi sudah sampai di Widya Chandra, Komplek Perumahan Menteri. Ya, saya masih ingat ini semua kesejukan, kehijauan di wilayah ini. Dan, Pak Menkes sudah menyambut. Terima kasih berkenan menerima Susi Cek Ombak. Datang lagi ke Widya Chandra, Bu. Iya, sudah hampir 1 tahun, hampir 2 tahun. Tapi juga saya jarang di Jakarta, Pak Menkes sejak pandemik ya di Pangandaran saja. Wah, lebih sehat Bu hidup di sana. Ya, bulan Maret saya sudah putusin pulang. Karena berita kan sudah banyak, walaupun Indonesia belum memutuskan close, saya pikir ini akan lama. Jadi saya putusin barang-barang sudah pulang saja dulu. Ke sana ya? Iya, makan ikan tiap hari. Iya, ke laut tiap hari. Jadi orang lain Jadi tidak sehat. bisa kemana-mana, kita bisa jalan. Nah, Pak Menkes bisa sharing tentang kesan selama jadi Menkes nih berapa tahun? Atau gabung dengan pemerintah? Tahu nggak yang sejak paling enak jadi Menkes apa? Itu kenal sama banyak dokter sama rumah sakit. kenal banyak dokter dan rumah sakit. Yang paling hebat kita kenal, dokter-dokter hebat kita kenal di rumah sakit. Jadi kalau satu saat butuh dokter, kalau usia kalau seperti gitu saya nanti bisa WA kalau ada apa-apa. Kalau usia seperti kita, yang perlu kan kenal dokter Kenal sama di dokter. rumah sakit. Itu salah satu kesannya sebagai seorang Menkes yang terbagus adalah kenal banyak dokter hebat dan luar Dokter biasa. hebat, luar biasa. Jadi kita bisa konsultasi langsung sama mereka gitu Bu. Ya, mari silakan Bu. Oke, Mari silakan, terima Bu. kasih Bapak. Kawan Susi, kali ini kita bersama Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Nah, Pak Budi, saya nih sangat berterima kasih karena akhirnya dapat kesempatan wawancara dengan Menteri Kesehatan yang mana pada saat ini saya pikir segala apa tentang pandemik ya harus dengan Menteri Kesehatan. Nah, kawan Susi ini pemirsanya beragam, Pak. Terutama ya banyakkan followernya Susi saja. Tapi mereka ya senang tentunya untuk dapat highlight, sharing dari Pak Menkes tentang banyak hal. Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perkembangan vaksin? Karena sekarang nih semua orang bicara vaksin. Hampir saya kalau ngobrol di telepon atau di WA dengan 10 orang, 5 tuh pasti tentang vaksin. Sudah vaksin belum? Vaksinnya di mana? Vaksinnya jenis apa? Gitu. Nah mungkin Bapak bisa kasih share sama Susi Cek Ombak ini. Ditanya nggak berubah jadi ikan apa enggak? Kalau biasa kita ngomong, kalau ada hal-hal yang susah-susah, ke laut aja. Itu ikan-ikan saja. Iya, nah bagaimana program vaksin nasional ini bagaimana, Pak? Jadi memang Bu Susi sama kawan-kawan Susi ya, ini kita harus vaksinasikan 181,5 juta rakyat Indonesia yang usia di atas 18 tahun. Jumlah yang sangat besar lah itu, Pak. Kalau kali 2, karena masing-masing butuh 2 kali vaksin, jadi 363 juta Dalam dosis. setahun. Nah, rencana kita tadinya 15 bulan. Pak Presiden minta 12 bulan. Oke. Diselesaikan. Apakah mungkin, Pak? Nah, yang sudah kita berhasil suntikan sekarang 16 juta. 16 juta. 16 juta. Dan kalau dilihat dari rankingnya di seluruh negara yang sudah vaksinasi, ada sekitar 60-an, kita nomor 8. Vaksinasi ini bukan bergantung pada kecepatan vaksin, sangat tergantung terhadap suplai vaksinnya atau ketersediaan vaksinnya. Ya, nah kalau tidak salah Bapak sempat bicara di media bahwa kemungkinan akan ada pelambatan karena minimnya
availability vaksin yang ada di dunia sekarang ini. Nah, dari 8 negara tadi, Ya. 5 tuh produksi sendiri. Jadi Amerika, Cina, Inggris, Rusia, India. Nah, kalau di luar yang Produksi 5, untuk mereka sendiri. Produksi untuk mereka sendiri. Oke. Seperti di Amerika itu semua produksi vaksinnya hanya boleh dipakai di Amerika. Oke. Inggris, semua produksi yang di Inggris hanya boleh dipakai di Inggris. Oke. Yang bisa ekspor itu hanya India, Cina, dan Rusia baru mulai. Baru bisa. Oke. Selain dipakai sendiri, mereka juga mengizinkan Izinkan untuk untuk ekspor. ekspor. Nah, kalau 5 negara ini ditarik, Bu, Ya. kita nomor 4 dunia vaksinasinya. Jadi sesudah paling cepat itu Brazil, kemudian Turki sama Jerman. Turki sama Jerman dekat-dekat, kita nomor 4. Jadi di atas Prancis, di atas Spanyol, di Tapi negara dengan Asia juga paling pelambatan tinggi. tadi, Pak, bagaimana? Nah, memang akhir-akhir ini, sebulan terakhir, terjadi lonjakan ketiga. Jadi naik lagi secara cepat. Itu terjadi di Eropa, terjadi di Asia, terutama India, tapi Filipina juga naik, Papua Nugini juga naik, dan terjadi di Amerika Selatan, terutama Chili sama Brazil. Oke. Nah, India karena naiknya tinggi sekali sebagai produsen vaksin, Ya. nah dia bilang, loh, Inggris, Amerika kok boleh menahan? Kenapa saya tidak? Tidak. Jadi sebetulnya bukan directly embargo, bukan untuk Indonesia, tapi karena dia harus mempertahankan kebutuhan vaksinnya. Masalahnya di situ. Ya, akibatnya semua supplier sedunia terganggu. Nah, untungnya kita apa? Dalam keadaan susah kan selalu ada untungnya Indonesia. Ada untungnya. Dari dulu tuh Indonesia program vaksinnya tuh 4. Jadi ada Sinovac dari Cina, AstraZeneca buatan Inggris. Yang kita punya tuh produksinya sebenarnya di Korea dan Thailand. Kemudian Novavax, ini perusahaan Amerika Kanada, dan Pfizer. Ya. Ini Jerman Amerika. Dulu saya ditanya kenapa 4, ya saya bilang saya bekas bankir. Itu namanya istilahnya don't put your egg in one basket. Jadi kalau satu basket pecah, masih ada lagi. Dalam gitu. dunia bisnis ini harus ada ditarik ke sini. Ya. Nah, bayangkan kalau negara Eropa yang cuma 2, setahu saya Australia juga cuma 2 ininya, sumber vaksinnya. Satu hilang kan tinggal 50%. Kalau kita satu hilang ya masih ada 75% yang lain. Karena efektivitas kan berbeda-beda, itu bagaimana Pak nantinya? Itu saya suka ditanya kan, oh ini efektivitasnya sekian persen. Saya suka toel bersangkutan. Dulu di vaksin cacar nggak? Vaksin pernah tanya nggak mereknya apa? Nggak pernah. Pernah tanya nggak efektivitasnya berapa? Nggak pernah juga. Jadi yang penting mah Bu, kalau saya tanya sama Alia, begitu udah lulus WHO, lulus BPOM, suntik aja Bu. Kawan Susi, memang pengalaman sebagai bankir atau pengusaha ataupun bisnis biasanya safety itu menjadi salah satu hal yang utama. Risk dan assessment risk dan risiko itu diperhitungkan sekali. Jadi Pak Menkes memutuskan untuk memakai 4 sourcing itu, saya pikir salah satu hal yang sangat bisa membantu kita pada saat terjadi sesuatu terhadap supply dan demand. Nah, kemudian ketersediaan vaksin itu ada pelambatan, juga katanya program vaksinasi lansia ini juga ada perlambatan. Itu bagaimana Pak Menkes? Kalau yang vaksinasi lansia sebenarnya bukan perlambatan, cuma kalah bersaing gitu ya. Jadi saya cerita sedikit. Kalah bersaing ini kenapa? Jadi vaksinasi itu ada tahapnya. Siapa yang duluan dapat? Nah, yang duluan dapat itu diprioritaskan berbasis resiko kena dan resiko fatal. Nah, yang paling tinggi kena resiko adalah tenaga kesehatan. Karena setiap hari dia ketemu dengan virus virus di rumah itu, sakit terus-terusan. Jadi dia yang prioritas pertama karena resiko paling tinggi. Nah, prioritas yang kedua di seluruh dunia adalah lansia. Jadi orang tua. Kenapa kalau orang tua kena resiko wafatnya 4 kali daripada orang biasa. Jadi kalau ada 10 orang lansia kena, mungkin 6-7 bisa meninggal. Tapi kalau yang muda, 10 orang kena mungkin hanya 1 atau 2 ya. Kalau saya bilang, kita ada namanya CFR, Case Fatality Rate. Rata-rata Indonesia itu 2,7 sekarang kalau salah. Jadi artinya kalau ada 100 yang kena, 2,7 rata-rata yang usia wafat. Yang tua. Yang rata-rata wafat, rata-rata semua umur. Tapi kalau kita lihat kelompok umurnya, kalau yang di bawah 18 tahun tuh 0,000 sekian persen. Kalau yang di atas 60 tahun itu 12%. Jadi lansia itu
4 kali lipat lebih berisiko wafat dibandingkan rata-rata, dibandingkan yang muda mungkin 10 kali lipat, 20 kali lipat. Jadi makanya prioritas untuk yang lansia. Nah, tapi cuma dengan pelambatan ini bagaimana, Pak? Si lansia ini yang nakes kan sendiri, di rencana sebelumnya sudah digabungkan dengan petugas publik, adalah orang-orang yang sehari-harinya ketemu dengan banyak orang, dengan wartawan, polisi yang di jalanan, orang yang di pasar. Nah, akibatnya pada saat disuntik, lansia ini kan takutnya banyak, menjangkaunya susah, kalah sama yang petugas publik. Nah, padahal jadi sebetulnya bukan karena alokasi lebih sedikit, karena alokasinya, tapi karena mereka lebih lambat dalam hal delivery. Iya, jadi untuk bisa disuntiknya itu lebih kompleks sedikit, sehingga teman-teman di daerah prefer suntik petugas publik. Harusnya peran kita tuh banyak membangun orang sehat. Iya. Nah, namanya juga menjaga mereka tetap sehat. Namanya kita juga Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan, gitu kan. Tapi kalau dilihat anggaran Menteri kita, Kesehatan bukan Menteri Kesakitan. Quote yang baik. Kawan Susi, Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto pada Desember tahun lalu. Meski Budi Gunadi tidak memiliki latar belakang di dunia kesehatan, namun beliau bukan pemain baru dalam jajaran birokrasi pemerintahan loh. Budi Gunadi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Maju. Beliau juga memiliki pengalaman 10 tahun menjadi Direktur Utama salah satu bank milik negara. Lalu, apa yang melatar belakangi beliau bersedia untuk menjadi Menteri Kesehatan? Selain mudik tadi juga sekolah kan akan dibuka face to face antara anak-anak, jadi sekolah kembali seperti biasa. Apakah itu tidak menimbulkan resiko juga yang bertambah, Pak Menkes? Balik lagi ya, secara ilmiah kita lihat yang berisiko itu yang tua. Oke. Jadi kalau ada apa-apa di sekolah, risiko paling besar sebenarnya adalah orang tua muridnya kalau dia usianya lanjut. Oke, jadi kawan Susi sebetulnya yang dikhawatirkan itu kalau itu anak yang sekolah membawa virus lalu menulari orang tua yang di rumah. Jadi sebetulnya persoalan itu akan selesai kalau orang tua yang ada di rumah sudah ikut program vaksinasi. Nah, selama ini kan isu vaksinasi ini efektivitas periodenya itu masih ada yang bertanya-tanya. Benarkah harus 2 kali suntik? Kemudian jarak suntik juga ada beberapa yang berbeda. Kemudian efektivitas ini berlangsung berapa lama? Jadi pada saat dilakukan uji klinis, ditemukan kan jarak suntik yang paling optimal membangun antibodi itu berapa? Tadinya kan 2 minggu. Nah, untuk masing-masing vaksin berbeda. Yang paling optimal untuk Sinovac sebenarnya 28 hari. 28 hari untuk vaksin Sinovac, kawan Susi. Untuk vaksin AstraZeneca itu antara 8 sampai 12 minggu. Jadi antara 2 sampai 3 bulan. Nah, setelah itu mereka imun untuk berapa lama nih, Pak Menkes? Itu jawaban saya mungkin kurang disukai orang, tapi secara jujur belum ada yang tahu. Kenapa belum ada yang tahu? Kenapa belum ada yang tahu? Karena itu baru bisa dijawab secara pasti setelah final report uji klinis minimal 6 bulan setelah vaksinasi, which is minimal 6 sampai 12 bulan setelah report pertama masuk. Jadi report pertama masuk itu Pfizer, Moderna kan akhir-akhir Desember. Jadi mungkin kita baru bisa secara saintifik tahu berapa lama periodnya ya akhir-akhir tahun ini. Jadi prokes tetap harus ya Pak Menkes. Nah, kawan Susi. Jadi ini semua kita sedang menunggu hasil daripada uji lapangan setelah program vaksinasi yang mungkin baru bisa kita dapat akhir tahun ini. Jadi selama itu belum jelas, prokes ini tetap sangat penting. Kebersihan, cuci tangan gitu, pakai masker selalu ya Pak Menkes. Nah, nanti siswa-siswi juga apakah akan ada program vaksinasi?
kembali bahwa kita melihat faktor resiko ya Bu Susi ya. Jadi kalau yang harus divaksinasi Yang tua dulu. Yang tua dulu. Oke. Jadi kalau toh pun mau divaksinasi, memang idealnya lansia yang punya anak itu. Yang kedua divaksinasi gurunya. Karena yang anak-anak muda ini 0,000 sekian persen data yang kita miliki mereka tertular kemudian bergejala. Oke, jadi sekali lagi kawan Susi, memang keputusan pemerintah untuk membuka sekolah tatap muka ini sudah berdasarkan asumsi juga data yang ada bahwa penularan itu lebih kepada orang tua yang di rumah. Nah, orang tua ini sebaiknya segera ikut program vaksinasi. Nah, Pak Budi ini kan tadinya dari perbankan. Nah, Bapak ditawarin oleh Pak Presiden dipanggil untuk menerima jabatan baru sebagai Menteri Kesehatan. Bagaimana Bapak bisa menerima pekerjaan ini? Atas dasar keyakinan apa? Memang sedikit koreksi, sebelum perbankan saya sempat disuruh pegang pertambangan untuk akuisisi Freeport. Oh iya, betul. Sama pemimpin BUMN, ya, Inalum betul. Iya, kawan Susi, lupa saya. Jadi pertama memang sepertinya memang nasib sudah ditentukan dari atas untuk loncat-loncat. Background saya kan fisika, kan? Jadi waktu masuk perbankan pun ditanya banyak orang kok. Orang fisika bisa jadi dirut bank terbesar Indonesia. Ya. Saya bilang kalau itu sih udah jalannya diberikan yang di atas, saya percaya. Ya kalau waktu saya dipanggil, saya ngerasa saya sudah selesai lah, udah di Mandiri udah 10 tahun. Jadi aku lihat ya investasi duniawinya udah cukup, alhamdulillah ya. Investasi surgawi kita kurang Bu, kan kita banyak bikin dosa, bikin salah. Jadi ini kesempatan kita melakukan sebanyak-banyaknya investasi surgawi karena berbuat baik untuk banyak orang. Itu motivasi utamanya sih Bu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama program vaksinasi ini kan saving millions of lives. Nah, tapi di satu sisi Pak Menkes mungkin sedikit ini selain kita bicara dengan vaksin, Kementerian Kesehatan ini kan membawahi banyak puskesmas. Kualitas kesehatan anak-anak bangsa ini ditentukan dari titik unit terkecil kesehatan yang ada di daerah-daerah. Nah, saya dengar ini sebetulnya banyak rumah sakit swasta baru ataukah pemerintah daerah baru yang dibangun yang lambat sertifikasi dan registrasinya. Jadi contoh waktu itu ada kejadian di Pangandaran. Pangandaran menjadi kabupaten. Rumah sakitnya dibangun bagus, besar. Waktu pandemik ini sudah mulai, mereka tidak bisa menerima pasien BPJS karena belum sertifikasi. Itu saya sampai harus telepon kemana-mana sampai bisa rumah sakit itu menerima pasien. Jadi orang Pangandaran berobatnya ke Jateng, kemana gitu. Nah, ini apakah ada program khusus pemerintah untuk mengaktifkan kemudahan-kemudahan sehingga fasilitas-fasilitas kesehatan ini bisa berfungsi dan mendapatkan sertifikasinya dengan mudah gitu. Jadi memang Bapak Presiden kasih saya tugas 3. Yang pertama melaksanakan vaksinasi dengan sukses. Kedua mengatasi pandemi. Nah, yang ketiga yang paling sulit dan jangka panjang ini melakukan reformasi sektor kesehatan. Nah, memang ada 2 yang tadi Ibu sampaikan. 1, puskesmas, itu berbeda dengan yang rumah sakit, Bu. RSUD ya. Kalau saya yang puskesmas, saya lebih passionate karena memang ternyata kalau kita lihat biaya besar, anggaran besar, waktu banyak kita spend untuk mengobati orang sakit, Bu. Padahal harusnya peran kita tuh banyak membangun orang sehat. Ya, namanya juga menjaga mereka tetap sehat. Namanya kita juga Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan, gitu kan. Tapi kalau dilihat anggaran Menteri kita, Kesehatan bukan Menteri Kesakitan. Buat yang baik. Tapi kalau kita lihat anggaran kita, itu banyak menyembuhkan orang sakit. Anggaran rumah sakit, obatnya ini, obat ini. Bukan menciptakan orang sehat, harus ada screening, testing yang baik, vitamin. Saya kasih contoh COVID aja. COVID ini menciptakan orang sehat butuhnya apa? Vitamin C, vitamin D, masker, lari. Sepatu berlari. Sehat kan? Paling 1 juta sebulan udah berlebih. Begitu kita sakit, butuh remdesivir puluhan juta.
butuh Actemra karena ada sitokinsom ratusan juta. Belum lagi harus ventilator. Jadi salah kalau kita fokusnya ke sini. Penyembuhan. Fokusnya harus ke menciptakan orang sehat. Di situ peran puskesmas, Bu. Jadi puskesmas kita yang 10.000 banyak ini, kalau bisa benar-benar bisa melatih. Tapi fasilitas mereka banyak sekali sudah. Aduh sedih. Ya, beragam. Bangunan mau roboh. Itu tugasnya untuk segera diperbaiki, Bu. Nah, itu tugas kita untuk Dan perizinan juga, Pak Menkes. Kalau puskesmas, saya rasa perizinannya lebih mudah. Lebih mudah. Nah, yang problem yang kedua adalah rumah sakit. Rumah sakit ini kan gimana kita bisa akses, gimana standar layanannya. Nah, ini proses perizinannya kan berbelit. Ya kadang-kadang saya pikir, wong gor aja dibikin tempat rumah sakit. Jadi rumah sakit dadakan kan, Pak. Kemudian Wisma Atlet saja dijadikan rumah sakit dadakan. Ini RSUD sudah jadi, lambat perizinannya, nggak bisa beroperasi 100% hanya karena perizinan di masa pandemi. Itu yang saya pikir mungkin di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, Bu, itu sekarang jauh disimplifikasi. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya, tahun depan bisa jauh lebih bagus. Jadi orang divaksin bukan dia jadi kebal kayak Superman ya. Itu mesti jelas tuh. Tapi banyak orang berpikir begitu loh. Itu bahaya makanya. Kawan Susi, setelah sharing tentang banyak hal, mulai dari vaksin hingga fasilitas kesehatan di Indonesia, Susi Pujastuti akan membacakan pertanyaan netizen untuk Pak Menkes. Nah, apa saja? Lepas dari vaksin-vaksin dari tadi kita ngomong. Ini ada dari Azmi GM. Berapa lama waktu tidur semenjak jadi Menkes? Ada yang mikirin juga tidurnya Pak Menkes ini. Terima kasih Bang. Ya 5 jam, 6 jam sehari. Tapi kita kan memang rata-rata segitu ya Pak, kalau CEO itu biasanya. Nah, 5 jam sebetulnya kalau padat dan kualitasnya bagus cukup. Jadi tidak berkurang atau ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Kemudian dari Adira, Bapak backgroundnya kan bukan nakes. Gimana cara Bapak yakinin masyarakat untuk tanganin kesehatan? Kalau kita bicara jujur, orang juga tahu ya. Kalau saya nggak tahu, kita bilang nggak tahu. Kalau tahu, kita bilang tahu. Dan banyak belajar sama orang yang tahu. Jawaban yang luar biasa, jujur. Kalau kita tahu, kita jawab pengetahuan yang kita dapat dan tahu. Kalau kita tidak tahu, ya bilang tidak tahu. Ini persoalan, banyak pejabat tidak bisa begitu. Jadinya sok tahu. Nah, padahal yang paling enak yang tidak tahu itu enak. Iya, kadang-kadang kita banyak orang yang tidak bisa menyadari bahwa kita tuh tidak mengerti semuanya. Saya pikir itu satu hal yang sangat positif untuk saya seorang pribadi yang mau mengakui ya kalau saya tidak tahu ya tidak tahu. Karena kalau orang mengakui tidak tahu dia akan belajar. Ya. Kalau orang sok tahu biasanya ya tidak mau tahu. Nah itu persoalan jadinya. Dari Pak Tio Prastio 26, Pak apa benar sertifikat vaksin akan bisa dipakai untuk nonton konser dan makan di luar? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Saya cari kesempatan nih untuk menjawab dari tadi. Jadi orang divaksin bukan dia jadi kebal kayak Superman ya. Itu mesti jelas tuh. Tapi banyak orang berpikir begitu loh. Itu bahaya makanya. Jadi saya kesempatan ini bagus. Orang divaksin itu membuat badannya antibodinya tuh kalau virusnya masuk dia bisa lawan. Tapi ini mesti jelas. Orang yang divaksin tetap masih bisa tertular. Orang yang divaksin tetap bisa menularkan. Cuma pada saat virusnya masuk, daya tahan tubuh dia lebih baik. Sehingga dengan demikian dia mungkin kecil sekali kansnya jatuh sakit, masih dirawat, dan sangat kecil sekali untuk wafat. Tapi dia masih bisa tertular dan dia masih bisa menularkan. Nah, kawan Susi jelas ya. Sertifikat vaksin itu bukan untuk bergaya dan menjadi bahwa kita ini tidak lagi bisa tertulari dan tidak bisa lagi menulari. Jadi ujungnya prokes tetap nomor 1. Terima kasih Pak Menkes atas sharing dengan kawan Susi. Saya rasa banyak hal tercerahkan sekarang ini. Apa yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen, masyarakat, dan juga
kawan Susi sudah terjawab semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Apakah kawan Susi pernah mendengar istilah Gernas BBI? Nah, Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah program Presiden Joko Widodo yang launching pada 14 Mei tahun 2020 lalu. Program ini mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga menggunakan produk lokal. Gerakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan UMKM. Tahun ini, Gernas BBI dipusatkan di Jawa Barat dengan tema UKM Jabar Paten. Diselenggarakan sepanjang bulan April 2021, lebih dari 14.500 UMKM terlibat dalam acara ini. Pengaruh pandemi begitu terasa dalam sektor ekonomi, termasuk pelaku UMKM. Untuk itu, program Gernas BBI ini adalah semangat kebersamaan dan sinergitas dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Nah, kawan Susi, tim Susi Cek Ombak mendatangi salah satu UMKM yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. House of Thalita adalah sebuah rumah butik kreasi yang memproduksi bermacam produk fashion dengan motif etnik dan bahan lokal, seperti rotan, pandan, dan karung goni. Pemiliknya adalah Aisyah Setiawati, seorang ibu rumah tangga yang menekuni hobi hingga menghasilkan keuntungan dari produk bikinannya sendiri. House of Thalita ini mulai dari tahun 2016, berawal dari hobi. Jadi awalnya waktu itu buat untuk memang dipakai sendiri. Karena saya suka yang barang etnik, jadi saya coba untuk dipakai. Waktu itu dicoba bikin clutch dari pandan, coba menghias di clutch pandan. Ternyata waktu itu saya coba untuk dipakai, terus udah gitu dicoba di medsos. Ternyata kok banyak yang suka, jadi berawal seperti itu. Bahan baku produk House of Thalita ini dapat dari pengrajin-pengrajin lokal di daerah Jawa Barat. Untuk pembuatan tasnya, saya coba untuk memulai untuk desain sendiri juga sekarang untuk yang tas-tas etnik, terus kerjasama dengan pengrajin pandan, pengrajin rotan seperti itu. Karena memang di Bogor sendiri saat ini memang tidak ada untuk bahan seperti itu. Jadi untuk House of Thalita adalah tas ya, tas unik itu dengan sebagian itu ada yang memakai teknik decoupage. Proses decoupage itu berarti dari kita mulai pertama dia pengguntingan, terus udah gitu lem, akhirnya dikeringkan, terus dilem ulang lagi, terus terakhir finishing. Jadi biar tasnya tetap kuat, tidak masalah kena air atau apapun. Jadi si tas yang memang sudah etnik ini yang tadi berbahan pandan etnik, kita biar lebih cantik lagi dengan hiasan tadi decoupage. Jika sebelum pandemi pelanggan banyak yang datang langsung untuk membeli, saat pandemi Aisyah memanfaatkan media digital untuk memasarkan hasil produksi. Penurunan jumlah pendapatan pasti ada, namun ia tetap harus melakukan inovasi. Sebetulnya kita dari UKM pasti banyak harapan dari program-program pemerintah. Yang saya rasakan yang pertama inginnya sih kita UMKM tuh naik kelas. Jadi ada yang sifatnya pelatihan tapi secara terkontinu dan kita pendampingan secara menyeluruh. Produk lokal sebetulnya banyak keunggulan, tapi karena promosi yang kurang, jadi memang banyak orang yang belum tahu. Jadi tidak hanya sifatnya kerajinan, tapi yang produk-produk yang mungkin bisa menyasar ke anak muda atau mungkin untuk beberapa kalangan, itu sebetulnya UMKM banyak untuk produk-produknya gitu, tapi banyak yang masih belum diketahui secara umum.
Dan pemerintah Jawa Barat khusus membuat situs khusus, itu namanya Borongdong. www.borongdong.com gitu Pak. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Nah, kawan Susi, kali ini kita akan berbicara dengan Kementerian UMKM setelah tim Metro TV Susi Cek Ombak kemarin ada meliput beberapa kegiatan UMKM di Jawa Barat. Hari ini saya akan menyapa Pak Hanung Harimba Rahman dari Kementerian UMKM. Kita akan tanya kepada beliau tentang program-program pemerintah dalam pengembangan UMKM tadi. Nah, apa kabar Pak Hanung? Selamat siang. Selamat siang Ibu Susi dan sahabat Susi semuanya yang hadir pada acara ini. Terima kasih Pak Hanung. Nah, kawan Susi ini kan kemarin tim Metro TV sudah meliput beberapa liputan tentang UMKM di Jawa Barat. Nah, saya dengar UMKM ini punya program untuk cinta produk Indonesia ya Pak Hanung. Nah, apa saja programnya dan kenapa Jabar ini menjadi role model? Dan saya dengar Pak Ridwan Kamil juga menjadi ambasadornya gitu. Terima kasih Ibu Susi. Jadi kemarin kita baru saja meluncurkan gerakan kegiatan Jabar Paten, yaitu kegiatan untuk mempromosikan produk-produk UMKM dari produk-produk dari Jawa Barat. Gerakan ini adalah ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai karya-karya produk-produk bangsa yang telah menghasilkan berbagai produk layanan unggulan. Produk-produknya ini bahkan beberapa itu sudah masuk ke market internasional sebagai produk premium. Ini boleh saya contohkan Bu. Ini adalah salah satu sepatu yang sudah masuk. Wah, bagus sekali sepatunya. Sebagai produk premium. Ini produk dari Fortuna. Kemudian ada juga produk-produk semacam ini, produk-produk premium. Ini adalah produk herbal, produk-produk suplemen untuk kolagen dari herbal. Ini adalah contoh-contoh produk-produk UMKM kita yang premium. Kita ingin mendorong agar masyarakat lebih memahami, lebih mencintai produk-produk UMKM kita. Yang pelaku UMKM ini kita harapkan dengan program ini kita bisa diapresiasi dan bisa diselamatkan agar berhasil melalui masa-masa sulit di pandemi COVID ini, Bu. Program ini kan diluncurkan oleh Pak Jokowi. Nah, kegiatannya itu dalam pemasaran ataukah peningkatan kualitas produksi ataukah dalam apanya Pak? Mungkin biar kawan Susi ini bisa mengerti. Lalu bagaimana kalau sudah ada platform pemasarannya yang dibantu diprogramkan oleh pemerintah ini, bagaimana mempromosikannya kepada masyarakat? Kegiatannya apa saja tuh Pak? Programnya adalah program pemasaran. Jadi pemasaran yang secara serentak gitu ya, dan kita ada berbagai event. Jadi kita melakukan ada sekitar 100 event Ibu dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan ini ada 100 event untuk promosi produk ini. Itu online ataukah offline Pak? Ada yang online, jadi kita membuat semacam live shopping, salah satunya live shopping, kita lakukan live shopping. Ada juga program-program yang hybrid Bu. Pameran juga online dan offline jadi satu. Jadi dua-dua offline dan online. Akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh yang kami menjadi campaign, kami menjadi event manajernya. Dan Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat sebagai brand ambasadornya. Nah produk-produk itu dipasarkan online dalam web apa itu Pak Hanung? Berbagai website Ibu. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce dan pemerintah Jawa Barat khusus membuat situs khusus itu namanya Borongdong. www.borongdong.com gitu Pak. Ya. Untuk membantu ekonomi pemerintah dan terutama mensukseskan program yang pemerintah launching, mana itu untuk
kehidupan para UMKM kita, makanya kita harus cinta produk dalam negeri. Jadi kalau kita ingin UMKM kita maju, ya kita harus menjadi konsumen yang setia kepada program produk UMKM kita. Kalau tidak, bagaimana UMKM kita akan berhasil? Yuk kita borong produk-produk UMKM lokal supaya ekonomi UMKM Indonesia segera maju. Dan memang produk UMKM ini harus kita banggakan karena memang mereka produknya premium, Ibu Susi. Pak Hanung, kalau COVID ini adakah pengaruhnya kepada kehidupan UMKM di Jawa Barat? Ada, Bu. Jadi memang sebagian besar UMKM kita ini terdampak dengan COVID. Ya, kalau memang ini sangat berbeda dengan krisis-krisis yang terdahulu ya. Kalau saat ini sebagian besar UMKM kita ini terkena terkena dampak penurunan pendapatan, tetapi kami percaya UMKM kita ini cepat sekali untuk pulih gitu ya. Mereka punya daya yang luar biasa karena survei-survei yang terakhir itu yang kita lakukan pada waktu kita memberikan bantuan kepada mereka, itu mereka sebagian besar sudah mulai recovery kembali. Karena itu program-program seperti ini kami mengharapkan sekali dukungan dari masyarakat untuk ikut membeli produk-produk UMKM kita ini. Pak Hanung, terima kasih banyak atas kehadirannya di Susi Cek Ombak, dan semoga nanti kawan Susi semua belanja di Bandung dan juga yang offline dan online. Semua rame-rame memborong untuk Idul Fitri. Nah, kawan Susi, tidak terasa 60 menit sudah waktu kita bersama. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Budi Sadikin, dengan Pak Hanung Rahman dari Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, dan tentu saja Susi Cek Ombak dan seluruh timnya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu di Metro TV jam 8 malam. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, perlahan kita menemukan titik terang. Vaksin yang telah atau akan kita terima membuat kita tenang. Walau demikian, janganlah kita lengah menjalankan protokol kesehatan. Karena vaksin membutuhkan waktu untuk membentuk imun kekebalan. Tentang rentang waktu butuh berapa lama itu, tak ada yang tahu. Karena sesungguhnya misteri kondisi kesehatan kita hanya Sang Pencipta yang menjadi penentu. Pemerintah sudah maksimal bertugas memikirkan upaya makro untuk rakyat. Kita pun harus maksimal menjaga keluarga tercinta untuk tetap sehat. Ingat, sertifikasi vaksin bukan jaminan kita bakal kebal dari virus. Tetapi justru kesadaran kita akan gaya hidup sehatlah yang akan menjadi pelindung utama. Metro TV